Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artedi Budiman dari program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah basis data. Dan tugas 2 ini saya diminta untuk membuat sebuah basis data menggunakan MySQL dengan rincian tabel dokter, pasien, kemudian tabel administrator, pasien dokter, daftar, dan juga dokter admin. Jadi di sini basis datanya dia memiliki 6 tabel ya, dengan atribut-atribut seperti pada gambar tersebut. Di sini saya sudah membuka PHP MyAdmin, dan untuk menambahkan database-nya kita bisa klik button tambah baru di sini. Kita bisa langsung memasukkan nama database-nya melalui form yang sudah ada, yang sudah disediakan, atau juga bisa menggunakan SQL query di sini. Saya buat untuk nama basis datanya bisa menggunakan query create database rumah sakit, kemudian klik kirim. Nah, kalau misalkan sudah berhasil seperti ini, maka database yang kita buat tadi akan muncul pada list yang di bawah sini ya. Kita klik tabel rumah sakit, database rumah sakit, dan kita bisa membuat atau menambahkan tabel-tabel yang dibutuhkan melalui form yang sudah disediakan di sini, atau juga bisa menggunakan SQL query seperti tadi. Ini saya akan menambahkan tabelnya, create table, tadi ada dokter admin, dia memiliki properti ID data, ID admin, ID dokter. ID data, tipe datanya integer, kemudian lengthnya untuk ID mungkin 3 buah angka sudah cukup ya lengthnya. Integer lengthnya 3, dia sebagai primary key, kemudian auto increment, lalu ada ID admin, tipe datanya karena ini ID kita samakan aja dengan length 3, dan ID dokter integer 3. Kemudian setelah itu ada tabel dokter ya. Dia punya atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialis, dan juga waktu kerja. Sini tabel dokter, dia punya ID dokter, untuk tipe datanya integer, lengthnya 3, dia sebagai primary key, auto increment, kemudian ada nama dokter, nama mungkin bisa pakai varchar, dan lengthnya 30 mungkin cukup ya. Kemudian ada tanggal lahir, tipe datanya bisa date, kemudian ada alamat dokter, varchar. Untuk alamat bisa lebih panjang, mungkin bisa ditambahkan 100. Lalu ada nomor HP, dia juga bisa varchar.
itu panjangnya 12 sampai 13 atau mungkin 15 lah cukup. Setelah itu nomor handphone, ada spesialis dan waktu kerja. Spesialis varchar. Untuk spesialis mungkin pakai 15 atau 20 cukup lah ya. Yang terakhir ada waktu kerja. Waktu kerja bener ya. Waktu kerja bisa pakai date, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah tabel dokter, create lagi tabel untuk ada pasien dokter. Pasien dokter, dia punya atribut ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. ID the integer 3, primary key, auto increment, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. ID dokter, ID pasien, kemudian tanggal periksa atau waktu periksa tadi, waktu periksa dan resep. Waktu periksa ini bisa pakai date, resep, ini varchar, mungkin panjangnya bisa dikasih 50 cukup. Create table untuk yang administrator, dia punya atribut ID admin, waktu jaga, nama admin. Administrator, dia punya ID admin, primary key, waktu jaga,
Kemudian ada tabel daftar, tabel create tabel daftar. Dia punya atribut ID daftar, ID admin, ID pasien. ID daftar, ID pasien, dan juga ID admin. Sini deh, ID admin. Setelah itu, untuk tabel yang terakhir ada tabel pasien. Dia punya ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat. ID pasien, untuk increment, nama pasien, varchar 30, jenis kelamin, varchar, satu, karena nanti akan bisa pakai inisial aja ya, L atau P. Kemudian alamat dia varchar 100. Oke, kalau sudah, kita klik button kirim di sini. Nah, maka tabel-tabel yang kita buat tadi akan masuk ke dalam tabel yang ada di dalam database rumah sakit ini. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, setelah itu kita bisa membuat untuk relationnya. Di sini bisa klik bagian lainnya dan dipilih designer. Oke, sudah ada tabel-tabel yang tadi. Atau mungkin kita perlu untuk memberikan foreign key-nya dulu ya. Di setiap tabel kita cek apakah mereka memiliki foreign key. Tabel administrator, untuk strukturnya dia ada ID admin, nama admin, waktu jaga, sepertinya ini tidak memiliki foreign key. Kemudian ada tabel daftar, dia ada ID daftar, ID admin, ID pasien. Nah, ini kita buat ID admin dan juga ID pasien ini karena didapat dari tabel
admin dan juga tabel pasien ya. Kita bisa buat untuk foreign key. Pilih indeks, kemudian tabel dokter. Tabel dokter di sini dia ada, oh nggak ada foreign key di sini. Dokter admin dia punya foreign key ID admin dan juga ID dokter. Kemudian tabel pasien nggak punya foreign key. Kemudian pasien dokter dia punya foreign key di ID dokter dan juga ID pasien. Oke, setelah itu kita bisa membuat relationnya di sini, designer. Oh, ini. Ada dokter admin, kemudian administrator, kemudian ada daftar, tabel dokter, tabel pasien, dan juga pasien dokter. Kita bisa simpan dulu. Ini rumah sakit. Oke, dan kita buat relation. Di sini ID dokter dia akan diarahkan ke dalam dokter admin di sini, karena di dalam tabel dokter admin ada ID dokter sebagai foreign key-nya. Oke. Kemudian ID admin di sini dia mengarah ke ID admin yang ada di dokter admin. Oke. Selanjutnya ID pasien ke ID pasien yang di sini. Oke. Lalu juga ada ID admin di sini ke foreign key ID admin yang ada di tabel daftar. Kemudian ID dokter arah ke foreign key ID dokter yang ada di pasien dokter. Oke. Lalu yang terakhir itu ID pasien diarahkan ke tabel pasien dokter. Oke, kira-kira untuk relationnya seperti ini.
Setelah itu kita bisa coba untuk input data ya, ID admin di sini. Untuk tabel administrator kita tambahkan ID adminnya mungkin 1, nama adminnya Puspita, waktu jaga ini bisa dipilih, ini 2, kita oke, kemudian kirim. Kita lihat datanya masuk ya, dia ada ID admin 1 untuk Puspita dan ID adminnya 2 untuk Anggita. Kemudian tabel dokter kita tambahkan tabel dokter. Di sini ada dokter ID 1 untuk dokter Irwan, tanggal lahirnya Juni 1988. Ini dokter umum, nomor HP-nya 0812345678. Wah, ini dokter umum di sini, alamat ini Jakarta Selatan. Waktu kerjanya disamakan. Kemudian 2 ada dokter Irma, dia Jakarta Utara. Spesialis mungkin kandungan, waktu kerja oke. Kita lihat di tabel dokter sudah ada data dokternya di sini. Kemudian data pasien tambah ID 1, pasiennya namanya siapa ya, Kurniawan, jenis kelamin laki-laki, alamat Jakarta Selatan. Ini untuk 2, nama pasiennya Yanti, jenis kelamin perempuan, Jakarta Selatan. Kirim. Di pasien juga sudah ada. Kita coba untuk menambahkan data di tabel daftar ya. Tambah ID 1, adminnya nanti dilayani sama kita, misal dia yang mau periksa Mas Kurniawan. 2,
Dia dilayani adminnya sama Puspita, Mbak Yanti. Kirim, kemudian masuk. Dan pasien dokter, mau periksa ke dokter Irma, Mbak Yanti periksanya tanggal 4. Resep ini resep 1 misalnya. Ini 2 mau ke dokter Irwan, Mas Kurniawan periksanya tanggal 5. Ini resep 2 ditambahkan. Ya, untuk menambahkan data ke dalam tabel sudah bisa semua ya. Setiap tabel saya rasa sudah bisa digunakan untuk tabel rumah sakit, untuk database rumah sakit kita. Sepertinya sudah seperti itu untuk tugas praktikum database 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.